Haleluya, saudara dimanapun engkau berada, saya undang kau boleh bangkit berdiri bersama. Lihat kiri kananmu dengan senyum yang lebar, senggol dia dan katakan bersukacita, bersukacita. Menari seperti Raja Daud menari, sama-sama angkat suaramu, katakan. Oh dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari, kaulah sukacitaku Tuhan. Come on, oh dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari, kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku. Bertepuk tangan dengan sukacita, sama-sama dengan pujian ini, katakan let's go. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian, kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian, kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari. Come on, di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari, kaulah sukacitaku Tuhan. Sekali lagi katakan oh oh, dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari, kaulah sukacitaku. Shalom Bapak Ibu Jemaat GB Jelambar Timur yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita hadir di dalam ibadah online hari ini. Biarlah setiap kita bersama dengan keluarga dapat mengikuti ibadah online dari rumah masing-masing dan tetap merasakan bahwa sungguh hadirat Tuhan nyata dan siap melawat setiap kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada saat hari ini, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan melalui segala kondisi yang ada,
Kami percaya bahwa Engkau tetap hadir di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami rindu memberikan hati dan kehidupan kami. Kami mau beribadah. Kami mau memberikan segenap hati dan kehidupan kami untuk taat kepada kebenaran firman-Mu. Untuk hati dan kehidupan kami terangkat, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami siap untuk mengikuti ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudaraku, mari bangkit berdiri bersama kita memuji Tuhan. Angkat suaramu, tinggikan dan agungkan namanya lebih dari segalanya. Mari bersorak-sorai, haleluya. Dengan sukacita sama-sama katakan, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Mari sama-sama katakan, satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Oh, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Come on. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, oh, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Oh, bertepuk tangan bagi Raja Mulia. Oh, yeah, yeah. Mari saudaraku, angkat suaramu sama-sama katakan, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Oh, oh, oh. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Angkat tanganmu dan sama-sama akui, satu-satunya penebus. Oh, kalahkan maut, oh, bangkit dan hidup. Come on church. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh yeah. Oh, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Hanya Dia sumber sukacita dan sumber pertolongan kita. Bersorak-sorai, agungkan namanya lebih dari segalanya, karena Dia Allah yang setia. Haleluya. Yang percaya mari sama-sama katakan, come on. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, 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 oh. Masuk ke dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Mari sekali lagi sama-sama katakan, haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan
tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Masih tetap memuji Tuhan. Mari saudaraku, bertepuk tangan lebih lagi bagi Raja kita. Katakan terpujilah namamu, terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Are you ready church? Let's go. Oh yeah. Kami agungkan Kau, yeah. Angkat suaramu sama-sama katakan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, 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 oh. Terpujilah namamu Tuhan. Sama-sama katakan ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Let's go. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Angkat kedua tanganmu bersorak-sorai. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Oh selamanya, yeah. Mari saudaraku angkat suara bersama-sama dengan pujian ini. Katakan terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Katakan ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Oh yeah. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Come on. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Boleh bertepuk tangan di atas kepala kita. Mari nyatakan Dia Allah yang besar, Dia Allah yang dahsyat. Come on. Oh, terpuji namamu Tuhan, yeah. Haleluya. Mari saudaraku sama-sama katakan, Engkau Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Bertepuk tangan, bertepuk tangan. Katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Come on. Atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Untuk selamanya. Oh, terpujilah namamu. Yang setuju mari berikan sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Kami siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman Tuhan. Sepenuhnya kami milik-Mu Bapa. Kami di hati-Mu, kami di pikiran-Mu, kami dalam genggaman tangan-Mu. Dan kami percaya kami tidak pernah sendiri, bahkan tidak pernah dilupakan. Sebab kami punya Allah yang setia, berjalan bersama dengan kami,
memberikan kami kekuatan setiap hari, selalu baru seperti fajar di pagi hari. Mari sama-sama naikkan pujian ini, katakan. Oh, ku di hatimu, ku di tanganmu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri, ku di hatimu, ku di tanganmu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Ku di hatimu, oh, ku di tanganmu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Oh, ku di hatimu, ku di tanganmu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Oh, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Oh, kami tak pernah sendiri, selalu bersamamu. Dan mujizat menjadi bagian dalam hidup kami. Melangkah setiap hari di dalam kemenangan. Oh, selalu ada pelangi sehabis hujan. Terima kasih Bapa, ini hidup kami sepenuhnya milik-Mu. Aku di dalam-Mu dan Kau di dalamku. Oh, thank you Lord, hallelujah. I need you more than yesterday. I need you Lord, more than word can say. I need you more than ever before. I need you Lord, I need you Lord, I need you more than yesterday. I need you Lord, more than word can say. I need you Lord, than ever before. I need you Lord, I need you Lord, more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my old life. I need you more, oh, more than yesterday. I need you Lord, amen. More than word can say. I need
Shalom, Jemaat GBI Jelambar Timur, dimanapun juga Anda semua berada. Jumpa lagi kita dalam ibadah online lewat media sosial. Media online ini kita semua menghampiri Tuhan, kita semua bersekutu bersama-sama, dan kita semua ingin menikmati firman Tuhan. Saya Pendeta Fandi Stefan mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan dan dipercayakan oleh GBI Jelambar Timur dan juga oleh gembala setempat, sehingga pada hari ini bisa melayani Anda semua lewat kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk siapkan hati kita, dan kita akan berdoa sama-sama untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan pada hari ini. Kami masih bisa datang dan berbakti. Kami masih bisa menghampiri Tuhan dan juga berjumpa dengan sesama jemaat Tuhan, sesama orang percaya lewat media sosial, lewat media online. Dan ini sama sekali tidak mengurangi kehadiran Tuhan untuk melawat dan menjamah kami sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Urapi hamba-Mu, kuduskan di dalam darah-Mu yang maha suci, Tuhan Yesus Kristus, dan juga sucikan segenap jemaat Tuhan, supaya setiap kami semua bisa menerima berkat dari firman Allah dengan hati yang benar, dengan sikap hati yang tulus, dan dengan kehidupan yang mengalami kasih karunia Tuhan senantiasa. Kami siap buat firman Tuhan. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan adalah tentang memberi rasa, membagi rasa. Bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki satu rasa yang otentik, satu rasa yang enak, yang nikmat, yang dapat dikecap dan dirasakan, sehingga kehadiran kita bisa memberikan sebuah dampak. Sebagai ayat pembuka, kita akan membaca Matius 5 ayat 13. Matius 5 ayat 13, saya akan membacakan buat Anda sekalian. Anda semua juga membaca di rumah masing-masing atau di tempat kita ibadah masing-masing. Kita akan simak firman Tuhan ini. Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Kamu, saudara dan saya, kita semua adalah garam dunia. Garam artinya asin, memiliki rasa, yaitu asin. Garam harus memiliki sebuah rasa, dan karena dia memiliki sebuah rasa, yaitu asin, maka dia menjadi garam itu sendiri. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita semua memiliki rasa itu yang dapat kita bagikan buat sesama kita. Dan tantangannya pada hari ini adalah bagaimana anak-anak Tuhan bisa berdampak, memberikan influence, membawa pengaruh bagi dirinya sendiri, bagi lingkungannya, bagi tempat dimanapun juga dia berada, dalam segala situasi dan kondisi, tanpa terkecuali. Garam kita simpan di meja makan tetap asin, kita simpan dalam lemari tetap asin, kita diamkan begitu saja pun tetap asin, bahkan kalau sampai diinjak orang juga tetap asin kok. Garam memiliki sebuah rasa atau satu rasa yang tidak dipengaruhi dengan situasi dan kondisi. Dia akan tetap memiliki asin itu sendiri dalam segala keadaan, dalam segala musim kehidupan. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan tentu saja kita memiliki sebuah tantangan bahwa di dalam segala apapun yang kita alami dalam hidup ini, rasa kita harus ada dan kita harus bisa membagi rasa itu dengan sesama kita. Kita lihat sebuah contoh di Alkitab. Kita buka dalam Yohanes 2. Yohanes 2 ini memiliki multidimensi pemahaman dan juga penafsiran, yang mana ini ayat sangat memberkati saya memasuki tahun 2022. Dan saya akan bagikan satu sisi daripada Yohanes 2 ini ya. Yohanes 2, kalau Anda mau tahu kisah lengkapnya, tentu baca satu perikop ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11.
Saya akan bacakan sebagian buat Anda sekalian. Ini tentang perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ini adalah sebuah pesta keluarga di mana Maria adalah anggota keluarga yang sibuk melayani di situ. Dan pesta ini berlangsung berhari-hari. Hari pertama, makanan cukup, minuman cukup, gak ada masalah. Hari kedua, makanan cukup, minuman cukup, gak ada masalah. Hari ketiga, makanan cukup, minuman gak cukup. Zaman dulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang sama, orang makan mesti minum. Kalau kita menghidangkan makanan tanpa minuman, kurang lengkap. Bahkan bisa cenderung kurang menghormati tamu, undangan, kenalan teman yang kita beri makan. Jadi makanan mesti ada temannya, yaitu minuman. Hari ke-1 lengkap, hari kedua lengkap, hari ketiga masalah terjadi. Nah, ketika masalah terjadi, kita melihat bagaimana seorang tokoh yaitu Maria muncul dan membagi rasa. Dia memberi rasa di tengah-tengah pesta perkawinan di kota Kana itu. Ayat ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus tentu datang kepada Yesus dan berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus, di tengah-tengah masalah yang dihadapi hari itu, dia datang kepada Yesus. Ini adalah sebuah teladan yang sangat penting buat kita. Dan memang kadang-kadang manusia ya, baru kelihatan rasa yang dia miliki kalau ada kekurangan. Hari pertama, cukup makan, cukup minum, ada Yesus, ada 12 rasul. Maria nggak melakukan apa-apa dengan Yesus. Dia nggak datang dengan Yesus. Hari kedua, makanan cukup, minuman cukup, ada Yesus, ada 12 rasul. Maria juga nggak menghampiri Yesus. Tapi hari ketiga, ketika cukup makanan tapi nggak ada minuman, muncullah rasa yang sesungguhnya dari seorang Maria. Dia datang kepada Yesus. Rasa ini, Bapak Ibu sekalian, harus ada dalam hidup kita. Kita pun harus bisa mengecap betapa baiknya Tuhan. Alkitab katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Siapa yang mesti mengecap? Saya. Siapa yang mesti melihat? Saya dulu. Sebab kalau saya nggak bisa mengecap dan melihat kebaikan Tuhan, bagaimana rasa itu dapat saya bagikan kepada orang lain? Contoh deh, Bapak Ibu, teman-teman yang suka banget berburu bakmi misalnya. Saya punya teman suka banget berburu bakmi. Kalau ketemu bakmi yang enak, dia udah beli, dia udah makan, dia udah foto, dan dia akan promosi. Wih, bakmi di tempat tuh enak banget. Wah, bakminya kenyal misalnya ya. Kuahnya mantap, dagingnya wah, top. Dia bisa membagi rasa dengan cerita karena dia sudah mengalami. Dia udah datang, dia udah makan, dia udah enjoy, maka dia bisa bersaksi, membagi rasa lewat cerita tentang apa yang dia alami. Kenapa Maria datang kepada Yesus? Karena dia bisa mengecap dan merasa siapa Yesus yang sesungguhnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin jadi saksi Kristus, mewartakan siapa Kristus kepada sesama kita, orang lain dan keluarga kita, kita mesti lebih dulu mengecap rasa itu. Sebab kalau kita nggak punya rasa, apa yang kita mau bagi? Betul nggak? Apa yang kita mau bagi? Kalau saya nggak pernah makan bakmi yang super enak itu, kemudian saya suruh cerita, mau cerita apa? Saya nggak bisa berbagi apa-apa, sebab saya nggak punya rasanya. Saya nggak ingat rasanya, saya nggak nikmati rasanya. Tapi kalau sudah pernah datang, cicipi, makan, nikmati rasanya, baru bisa cerita. Makanya pengalaman bersama dengan Tuhan, itu adalah sebuah rasa yang kita semua harus punya. Sebab rasa itulah yang kemudian satu saat dapat kita bagikan kepada sesama kita. Maria memberikan sebuah keteladanan yang luar biasa.
dia sudah mengecap dan melihat dan merasa siapa Yesus yang sesungguhnya. Maka ketika dalam sebuah keadaan kekurangan anggur, dia bisa datang kepada Yesus. Kekurangan apa yang kita alami hari ini? Kurang sehatkah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Kurang sahabat, kurang perhatian, kurang teman, kurang uang, kurang omset, kurang kerjaan, dan segala macam ya. Nah, kekurangan-kekurangan itu Bapak Ibu sekalian, Allah izinkan terjadi untuk memunculkan rasa dalam hidup kita. Apa sih yang sebenarnya ada dalam diri kita? Rasa apa yang terpendam dalam hati dan jiwa kita itu akan muncul ketika muncul kekurangan. Hari pertama cukup makan, cukup minum ya. Ada Yesus, nggak ada Yesus, biasa aja. Sebab semuanya cukup dengan rasa makanan dan minuman. Hari kedua, cukup makan, cukup minum, ada Yesus ya. Semuanya masih nikmat dengan rasa makanan dan minuman. Tetapi ketika hari ketiga muncul masalah, disitulah. Apakah kita tetap akan datang kepada Yesus? Atau sebaliknya? Ada juga orang yang berkata, percuma ada Yesus di sini, percuma ada 12 rasul, kekurangan juga kita, masalah juga kita, percuma kita percaya sama Yesus, percuma kita beribadah, percuma kena juga kita COVID-19, percuma, kasih perpuluhan, kasih persembahan, kena dampak juga bisnis kita, omsetnya turun, percuma percaya sama Yesus. Kalau hasilnya begini, kadang ada juga sikap-sikap yang rasanya pahit dan getir kayak begitu. Semoga itu bukan kita. Bilang sama-sama, semoga bukan saya. Amin. Kadang-kadang memang ada juga orang yang komplain ketika muncul kekurangan. Rasanya akan kelihatan. Kayak apa sih dia ini? Pengalaman dengan Tuhan, keimanannya, ketekunannya, hubungannya dengan Tuhan, itu akan terwujud. Nyata, termanifestasi. Rasanya kayak apa ketika muncul kekurangan. Tapi Maria memberikan sebuah contoh. Dia datang kepada Yesus. Lanjutkan ya. Dia datang kepada Yesus. Ayat 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Wah, ini the next level. Ini adalah level selanjutnya dari membuktikan rasa dalam hidup kita. Maria udah datang sama Yesus nih. Sebagai ibu Yesus, dia memohon pertolongan. Dengan bahasa sederhana, Maria punya kebutuhan, datang pada Yesus, berdoa, meminta solusi. Tapi apa jawaban Yesus? Ibu, saatku belum tiba. Saatku belum tiba. Wah, waktu Tuhan belum tiba. Datang sama Yesus sudah merupakan langkah awal yang baik. Tapi respon terhadap jawaban Yesus, respon waktu kita mendengar apa keputusan Tuhan tentang hidup kita, itu akan menggodok rasa yang ada di hidup kita sampai matang. Kalau Anda jadi Maria ya, berdoa, memohon, tiba-tiba Yesus dengan santai bilang, Mam, ya aku sih bersyukur ya Mama datang sama aku. Tapi Mam, waktunya belum tiba. Maaf ya Mam, gak bisa bantu. Sebagai seorang ibu, gimana perasaannya? Anda udah datang sama Yesus, jawaban Tuhan belum. Tidak, tunggu. Berapa banyak rasa kecewa akan muncul. Rasa tidak adil akan muncul. Kok Tuhan gitu ya sama aku? Kok sama dia kayaknya always yes, always yes, always yes. Sama aku kok no. Gimana sih? Bisa muncul rasa pahit, rasa getir, bingung, heran, kaget, gak terima, merasa Tuhan gak adil, dan lain sebagainya. Bisa muncul segala macam rasa di situ. Tapi percayalah, ketika Tuhan berkata waktunya belum tiba, Allah sedang menggodok rasa yang paling otentik dalam kehidupan kita. Lihatlah Maria. Lanjutkan ya.
Ketika Yesus berkata, "Waktuku belum tiba," bagaimana respon Maria? Ayat yang ke-5. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan Yesus kepadamu, buatlah itu." Daripada Maria menyesali keadaannya, menggerutu dan bersungut-sungut, memunculkan rasa pahit, getir, dan kecewa, dia bangkit dari situasi itu dan mengalahkan perasaannya. Dia menyalipkan ego dan dagingnya. Yang dia lakukan adalah dia datang kepada para pelayan yang hari itu juga sedang mengalami rasa yang gundah gulana. Sebab apa? Sebab dalam pesta itu, ketika kekurangan anggur, tentu para pelayan sebagai pelayan nggak tahu mesti berbuat apa. Para tamu makan kenyang, nyangkut di tenggorokan, minta minum, mereka nggak bisa kasih. Bukankah para pelayan juga sedang mengalami sebuah rasa ketakutan, rasa kebingungan, rasa ketidakpastian dan dimaki-maki oleh para tamu? Nah, Maria datang kepada para pelayan dan menunjukkan rasa yang Maria punya. By the way, Maria juga lagi bingung sebab Yesus berkata tidak atau tunggu. Tapi yang dia lakukan adalah dia membagi rasa asin sebagai garam dunia kepada para pelayan. Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting. Prinsip yang sangat sederhana. Kalau kita sedang berdoa sama Tuhan, dan Tuhan belum menjawab doa kita, jangan putus asa. Apa yang harus kita lakukan? Bukalah telinga kita, bukalah hati kita. Bahkan bukalah dompet kita. Terhadap apa? Terhadap keluh kesah orang di sekitar kita yang sampai kepada kita. Apa yang menjadi kebutuhan mereka? Apa yang menjadi tantangan hidup mereka? Kalau kita bisa membantu dan melayani, lakukanlah. Bagilah rasa itu. Maria nggak tunggu dijawab dulu oleh Yesus doanya. Tapi Maria bergegas untuk menjadi jawaban bagi orang yang membutuhkan. Sekali lagi, garam adalah garam, asin adalah asin. Entah kita taruh di atas meja, dalam lemari, di jalanan, dimanapun kita taruh itu garam, asinnya akan tetap ada. Masihkah saudara dan saya memiliki asin itu ketika seolah-olah hidup ini mengecewakan? Ketika seolah-olah bahkan Allah pun mengecewakan. Ketika seolah-olah, artinya tidak sesungguhnya, tapi seolah-olah serba mengecewakan ikut Tuhan. Masihkah kita memiliki rasa asin yang dapat kita bagikan? Kalau kita hanya tunggu Tuhan jawab kita dulu baru kita jawab orang lain, mungkin sampai kapanpun Tuhan gak akan jawab hidup kita. Sebab apa? Hidup kita gak berhasil digodok dan digojlok. Asinnya nggak betul-betul matang dan keluar. Tapi Maria menunjukkan sebuah kualitas kehidupan. Dia membagi rasa. Dia memberi rasa bagi orang lain. Dia datang pada pelayan. Yang dia bisa lakukan adalah, sudahlah, kalian yang lagi pada bingung, jangan fokus dengan kebingungannya. Kalian juga kekurangan anggur, jangan fokus dengan kekurangannya. Kalian dimaki-maki para tamu, nggak usah fokus ke sana. Sekarang cobalah, ubah fokus kalian, pandang pada Yesus, datang pada Dia, ikut Yesus. Itulah satu cara yang aku bisa lakukan untuk menghibur kalian. Sebab aku juga gak bisa kasih kalian anggur, tapi aku bisa bawa kalian kepada Yesus. Amin. Jangan tunggu situasi jadi baik, baru kita jadi baik. Karena garam, asinnya gak tergantung situasi. Rasanya bukan karena faktor eksternal. Garam asin sebab dari dalam dirinya dia asin. Kalau saudara dan saya, kita punya rasa asin yang otentik. Mau doa dijawab ya, dijawab enggak. Mau hidup sepertinya adil atau enggak adil. Mau Tuhan kayaknya baik atau jahat. Kita tetap mengecap Tuhan tetap baik dalam segala sesuatu. Dan kalau kita bilang Tuhan tetap baik, maka kita juga lakukan apa yang baik kepada sesama kita. Amin. Lanjutkan ya. Kemudian para pelayan itu
tentu datang kepada Yesus. Ayat 6. Di situ ada 6 tempayan atau gentong atau guci ya, yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung atau masing-masing isinya 100 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat 9, pamungkas. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur. Pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur. Bukankah anggur adalah permohonan doa Maria yang awalnya Tuhan jawab tidak atau tunggu? Betul? Anggur ini adalah kebutuhan doa yang Maria sampaikan kepada Yesus di titik awal. Dan Yesus berkata tidak atau tunggu, waktuku belum tiba. Lihat respon Maria yang tetap membagi rasa kepada para pelayan. Kemudian para pelayan datang kepada Yesus. Kemudian Yesus suruh para pelayan mengisi 6 gentong 600 liter dengan air. Kemudian dicedok airnya, diberikan pada pemimpin pesta. Dan di tangan pemimpin pesta itulah Tuhan menunjukkan rasa yang Tuhan punya, yang dapat dinikmati bukan hanya oleh Maria saja, tapi juga oleh para pelayan, oleh pemimpin pesta, oleh hajatan perkawinan, bahkan oleh semua tamu yang hadir pada pesta itu. Jadi Yesus membagi rasa yang dia miliki bukan hanya untuk Maria, tapi untuk semua orang di pesta itu. Dan Maria di sini menyadari kalau pada titik awal dia doa Tuhan jawab, hanya Maria yang memiliki rasa itu. Tapi rupanya agenda Tuhan jauh lebih luas daripada apa yang Maria pikirkan. Ketika Tuhan berkata tidak, Tuhan punya sebuah rencana bahwa Tuhan mau membagi rasa bukan hanya kepada Maria saja, tapi kepada semua orang. Tapi peran serta Maria sebagai bagian daripada prosedur mujizat Allah itu sangat vital. Peran kita, Bapak Ibu sekalian, bagi mujizat Tuhan terjadi, rasa surgawi, kebaikan Tuhan bagi kita, peran kita sangat penting di situ. Kadang-kadang orang nggak bisa mengecap kebaikan Tuhan bukan karena Tuhan nggak baik, tapi karena kita gagal membagi rasa lebih dulu. Coba kalau Maria kecewa, kemudian dia tinggalkan Yesus, tinggalkan pesta, dia pulang, selesai. Nggak ada kisah mujizat di kota Kana, dan nggak ada rasa air jadi anggur, itu nggak ada. Tapi karena Maria mau ikuti rencana Tuhan, dan dia bertekad untuk tetap membagi rasa, apapun yang terjadi dan dia rasa dia alami, apapun juga itu, dia akan tetap berbagi kebaikan kepada sesamanya. Itu loh yang akhirnya membuat mujizat bisa terjadi. Maka jangan anggap enteng orang-orang yang Tuhan percayakan menghampiri hidup kita untuk dapat kita berbagi rasa dengan mereka. Kadang-kadang ya memang cara Tuhan tuh aneh. Kita butuh uang, Tuhan belum jawab. Tapi Tuhan kirim orang lain yang juga butuh uang kepada kita. Sehingga kita dilema. Kalau kita bantu, kita juga butuh. Tapi kalau kita nggak bantu, dia nggak bisa rasa kebaikan Tuhan lewat hidup kita. Bingung kan? Kita kesepian, butuh teman. Tuhan kirimkan orang yang kesepian juga. Yang kita harapkan adalah kita ketemu dengan orang yang hip-hip hura, ceria, cheerleaders, bikin kita happy. Rupanya enggak. Tuhan kirimkan orang yang kesepian juga supaya kita bisa berbagi rasa, menghibur mereka. Maria butuh anggur. Dan dia merasa mungkin kecewa dengan jawaban Yesus. Tapi dalam kekecewaan dia datang dan hampiri para pelayan yang juga sedang bingung. Kemudian Maria memberikan rasa yang terbaik kepada para pelayan itu. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Sehingga para pelayan bisa mengecap juga kebaikan Tuhan di situ. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan anggap enteng ketika Tuhan mempercayakan orang-orang di sekitar kita untuk kita bisa berbagi rasa dengan mereka. Sebab lewat mereka itu loh, Tuhan bisa jawab doa kita.
Anda yang punya toko lagi sepi misalnya, jangan anggap enteng kalau ada encim-encim datang pesen ini itu sebagian kecil aja. Kita bilang, paling juga berapa lah, nggak seberapa belanjaannya. Jangan anggap enteng. Kita nggak tahu anak si encim itu kerja di mana, bosnya siapa, kebutuhan kantornya apa, yang dibutuhkan di kantor ada di tempat kita. Lalu si encim referensikan toko kita kepada anaknya, anaknya referensikan kepada bosnya, kemudian bos beli dari tempat kita dengan omset yang ratusan bahkan ribuan kali lipat daripada apa yang si encim beli dari toko kita. Tapi karena kita berbagi rasa yang baik dengan si encim itu, maka si encim cerita kepada anaknya, anaknya cerita kepada bosnya, dan bosnya datang jadi langganan kita ujung-ujungnya. Coba nggak ada si encim, nggak ada omset juga datang kan? Kalau Maria nggak layani para pelayan, ya Maria nggak ada akses juga untuk ketemu dengan pemimpin pesta. Sebab sorga sudah mengikhtiarkan, mujizat akan datang, rasa sorgawi akan intervensi di kota Kana lewat tangan pemimpin pesta. Ini adalah pribadi yang nggak langsung bersentuhan dengan Maria. Bukan Maria yang menyentuh pemimpin pesta, para pelayan. Tapi Maria menyentuh para pelayan. Jadi kita melihat urutan-urutan yang demikian rupa Allah seolah-olah merencanakan demikian rupa. Dari satu orang kepada orang lain, kepada siapa dan kepada siapa yang ujung-ujungnya jawaban doa Tuhan buat kita, Tuhan pakai orang yang tidak bersentuhan langsung dengan kita. Tapi Tuhan gerakan hati dia. Tuhan jamah dan Tuhan pakai hidup dia. Memberkati hidup kita. Sebagaimana mungkin kita juga dipakai Tuhan. Memberkati orang lain. Yang orang lain juga nggak sangka-sangka. Kok bisa kita yang dipakai Tuhan berkati hidup mereka. Cara Tuhan sungguh ajaib. Tapi dari semua, selalu ada rasa yang baik. Yang dibagikan di awalnya. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita alami, ingat, saya adalah garam dunia ini. Dalam segala situasi dan kondisi hidup yang kita sedang alami, biarlah garam itu tetap asin. Karena firman Tuhan, kalau garam kehilangan asinnya diinjak-injak orang, nggak berharga lagi. Dan orang nggak akan memuliakan nama Tuhan. Hendaklah kita tetap asin. Sehingga rasa itu bisa memberkati orang banyak. Amin. Tetaplah semangat. Apapun yang terjadi, rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kecap dan lihatlah betapa Tuhan itu baik. Dan bagikanlah rasa itu kepada setiap orang, baik atau tidak baik waktunya. Tetap berbagilah kebaikan Tuhan dengan sesama. Sebab siapa tahu, lewat mereka-mereka itulah Tuhan bekerja, menjawab doa kita, dan rasa sorgawi akan intervensi dalam kehidupan kita. Karena kita berbagi rasa dengan sesama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala, kita akan berdoa sama-sama. Sungguh ya Tuhan, kalau bukan Tuhan menyatakan kebaikan-Mu buat kami nggak bisa merasakan apapun daripada Tuhan. Namun kami tetap mengucap syukur bahwa dalam segala apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Rasa Tuhan buat kami tetap yang terbaik. Sehingga kami tetap bisa mengecap kebaikan Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Dan kami bisa membagi rasa itu dengan sesama kami, baik atau tidak baik waktunya. Kami sungguh percaya, rasa sorgawi tidak pernah berubah. Dan sorga akan intervensi terhadap kebutuhan dan doa kami. Menurut waktu Tuhan, dengan cara Tuhan, lewat siapa-siapa yang Tuhan kehendaki. Allah sedang mengorkestrasi, Allah sedang menjalin satu tautan demi tautan. Mengkoneksikan banyak aspek, banyak orang, banyak keadaan yang kami sendiri nggak bisa mengerti. Tapi kami percaya rasanya pasti baik, bahkan terbaik di ujung sana.
Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kiranya setiap kami yang mendengar firman Tuhan kembali dikuatkan iman kami untuk tetap berbuat kebaikan dan membagikan rasa garam yang asin buat sesama kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang kena COVID, Tuhan pulihkan dengan cepat. Pekerjaan, bisnis kami, Tuhan jaga. Keluarga kami semua Tuhan pelihara. Kebutuhan kami Tuhan cukupkan. Dan diberkatilah kami semua, baik keluar maupun masuk. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil. Berjumpa dengan siapapun, Tuhan jaga, lindungi kami semua. Kebaikan Tuhan, inilah rasa yang kami nikmati seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Biarlah bukan hanya sekedar kita mendengar dan merenungkan, tetapi kita juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah minggu depan kita akan kembali di dalam ibadah online dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andiono dengan tema Glow in the Dark. Dan tetap ikuti ibadah online dari akun YouTube GBI Jelambar Timur yang dapat diakses mulai dari pukul 9 pagi dan seterusnya. Dan untuk ibadah anak-anak sekolah minggu juga tetap diadakan secara online melalui akun YouTube GBI Jelambar Timur yang bisa diakses mulai dari pukul 8 pagi dan seterusnya. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk tetap ikuti program Baca Alkitab setiap hari yang akan terus memberikan kepada setiap kita kekuatan yang baru setiap hari melalui pembacaan firman Tuhan. Dan untuk ibadah doa tetap dilakukan secara onsite dan tentunya tetap mengikuti protokol kesehatan setiap hari Kamis pukul 4.30 sore di gedung GB Jelambar Timur nomor 35. Demikian pengumuman yang saya sampaikan, dan bagi setiap kita, mari kita juga memberikan korban syukur kita secara online yang dapat saudara lakukan, baik itu melalui transfer ataupun scan barcode yang tertera di layar Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita telah diberkati oleh firman Allah. Biar benar-benar kita mau menjadi rasa di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kita boleh menjadi garam dan terang. Menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Kita menghampiri hadirat Allah. Di hadapan hadirat Tuhan kami naikkan syukur kepadamu. Kesempatan Engkau masih memberikan kepada kami Tuhan. Untuk dapat memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Walaupun lewat online Tuhan. Tapi kami berterima kasih Allah tidak akan tinggalkan kami. Kami telah diberkati dengan firman Allah, telah diberkati dengan puji-pujian. Kami akan meninggalkan tempat kami masing-masing. Kami yakin sekali kami pulang dengan berkat Allah yang luar biasa. Bapa di dalam surga, hamba bersuruh kepadamu. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Allah. Biarlah lawatan Tuhan ada di atas kehidupan mereka Tuhan. Dalam situasi apapun yang mereka hadapi. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Dalam keadaan sakit atau sehat. Biarlah penyertaan itu selalu ada di atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari dengan tian awan dan malam hari dengan tian api. Kehadiran Allah ada di tengah-tengah jemaat Jelambar. Terpujilah nama-Mu Bapa. Menaikkan syukur kepadamu. Hamba percaya Allah memberkatikan mereka. Dalam segala kegiatan usaha mata pencarian mereka. Allah ada senantiasa. Dan mencukupkan apa saja menjadi kebutuhan mereka. Terpujilah nama Allah. Yang sakit Bapak sembuhkan. Yang lemah Bapak kuatkan. Yang bimbang Bapak pertetapkan iman mereka. Mereka boleh tetap teguh di dalam kasih dan anugerah-Mu. Dan tetap berharap dan bersandar kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh doa yang dapat Allah panjatkan di hadapan hadirat Allah. Tiada dengan nama lain dalam satu nama Yesus yang ajaib. Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Glory buat Jesus, haleluya, amin.
Masih tetap memuji Tuhan. Mari saudaraku, bertepuk tangan lebih lagi bagi Raja kita. Katakan terpujilah namamu, terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Are you ready church? Let's go. Oh yeah. Kami agungkan Kau, yeah. Angkat suaramu sama-sama katakan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara